Ayo bangkit berdiri bersama-sama, come on. Here we go, go. Sekedarnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorak. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan mengapi-apikan diri seperti daun menari. Bangkitlah menjadi laskar pujian. Semuanya siapa? 1, 2, 3, go! Dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan selamanya. Biar segala yang bernafas puji Dia. Come on, mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti daun menari. Bangkitlah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan selamanya. Biar segala yang bernafas puji Dia. Mari semua bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat. Satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat. 1, 2, 3, jump, 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 jump. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas puji Dia.
Your words that take my breath away. You pull me up out of the dark. It colors my life. You cast out all fear from my heart. You give me reason to rejoice. Your joy and smile, they always make me laugh. Your spirit's personally melody in my mind. My lips shall testify and lift your name on high. Come on! In this heart of mine, there will flow songs of praise unto you. Oh, I will rejoice as your spirit dwells in me. And I will laugh, I will dance, I will shout your praise, oh Lord. I will rejoice as your spirit dwells in me. Yeah. Your words, they take my breath away. You pull me out of the dark. Your love so pure, it colors my life. Hey! You cast out all fear from my heart. You give me reasons to rejoice. Your joy and smile, they always make me laugh. Your spirit burns a new melody. My lips shall testify and lift your name on high. 1, 2, 3, in this heart of mine, there will flow songs of praise unto you. Oh, I will rejoice as your spirit dwells in me. And I will laugh, I will dance, I will shout your praise, oh Lord. I will rejoice as your spirit dwells in me. Come on, everybody, sing la 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 la. Hallelujah. La 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 la. In this kind of man, in this kind of man. As your spirit dwells in here. Come on! La 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 la. Say, la 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 la. I will rejoice as your spirit dwells in here. Haleluya. Kau ditinggikan Tuhan atas tempat ini, atas setiap rumah-rumah Tuhan. Yes Lord. Yeah. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku,
maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Semua bertepuk tangan, come on. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri, yes God, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari apa? Dari segala yang jahat. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semua menari buat Tuhan. Hey. God. Yeah, yeah. Semua bertepuk tangan. Tak mau. Yes God. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
Silakan duduk. Terima kasih Bapak. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, kau mendengar, Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir dari tempat yang tertinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami kan tenang bersamamu. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, dari tempat maha tinggi, memulihkan setiap hati, menyembuhkan yang terluka. Kau tak pernah tinggalkan kami sendirian. Kami menyembah-Mu, Allah yang setia, Kau gembala kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita menyembah Dia, Allah yang setia, yang memulihkan, yang menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Dirinya rabaya sararabarabu. Kami mau mendekat kepada-Mu. Haleluya. Thank you Jesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami kan tenang, kami kan tenang di dalam pelukan-Mu. Kami kan tenang
Sebab dalam tinggal tenang terletak kekuatan kami. Dalam tinggal tenang di pelukan terletak kekuatan kami. Ini nih aramayasu, ilararabayararabayasu, kiriririri ararararaba. Haleluya. Hadiratmu di tempat ini. Thank you, Jesus. Worship you. Worship you. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan kami. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan kami. Peluk aku, kasih aku, biar ku merasakan dekapan kasih. Peluk aku, kasih aku, sungguh ku merindu bersamamu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadiratmu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jemahan yang ubahkan ku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Mari sama-sama nyanyikan. Peluk aku, kasih aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasih aku, sungguh ku merindu bersamamu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jemahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah
jalan yang ku perlu, tapi zaman yang lupakan ku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi zaman yang lupakan ku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bantu diriku, bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Haleluya, haleluya. Engkaulah yang selalu kami rindukan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, bahwa hidup kami menjadi semakin dekat dengan Engkau. Terus berada di dalam pelukan-Mu Tuhan, supaya kami boleh selalu merasakan dan hidup di dalam kehangatan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ini semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertemuan ibadah dan pertemuan CG untuk beberapa saat ini ditiadakan dan dialihkan dalam bentuk online. Karena kita bersama-sama mengikuti himbauan dari pemerintah untuk kita bersama-sama dapat berpartisipasi di dalam menghentikan rantai penularan dari COVID-19 ini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk CG online atau streaming, member CG dapat menghubungi para CGL saudara sendiri, dan apabila saudara belum menjadi member CG dan ingin bergabung, saudara dapat menghubungi di nomor yang tertera di layar di depan saudara ini. Sekalipun kita berada di dalam situasi yang seperti ini, firman Tuhan selalu relevan untuk kita. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 memberikan perintah kepada kita supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi bagaimana kita tidak bisa berkumpul, berada di sebuah tempat yang namanya gereja. Sekarang ini dengan teknologi kita tetap bisa bersama-sama ikut ibadah secara online. Karena itu jaga rohmu untuk tetap menyala-nyala bagi Tuhan, tetaplah di rumah dan tetaplah sehat. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan di penghujung minggu di bulan April ini, kami ingin berdoa bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang berulang tahun di bulan April ini. Dan juga Bapak Ibu yang di bulan April ini ulang tahun pernikahan. Kami ingin berdoa bagi saudara sekalian supaya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bagi yang berulang tahun maupun berulang tahun pernikahan, saudara bisa berdiri di tempat saudara berada. Untuk yang berulang tahun pernikahan, kalau saudara bersama-sama join dengan ibadah ini, bersama dengan pasanganmu, pegang tangan pasanganmu. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, hari demi hari yang kami lewati, bahkan setiap kami boleh mengalami kembali ulang tahun, sampai dengan hari ini, itu semua adalah karena kasih karunia-Mu. Kalau kami melihat ke belakang, kami melihat kasih setia-Mu yang ajaib Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Karena itu hamba berdoa Tuhan,
untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun pada bulan April ini. Kalau Engkau sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup mereka, Tuhan, lanjutkanlah sampai dengan sempurnanya. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan umur panjang, Engkau dengar segala doa-doa dan pergumulan yang dipanjatkan kepadamu. Engkau jawab apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, dan sertai mereka dimanapun mereka berada. Kami juga bersyukur Tuhan untuk yang berulang tahun pernikahan. Oh Tuhan, biarlah Engkau terus curahkan anggur yang baru di dalam kehidupan pernikahan mereka. Engkau berikan damai sejahtera-Mu akan memelihara hidup pasangan-pasangan suami istri ini. Dan kalau ada yang sudah kehabisan air anggur, maka Tuhan curahkan anggur yang baru di dalam kehidupan mereka. Bahkan kalau sudah menjadi tawar pun, Engkau yang sudah membuat mujizat air menjadi anggur yang sangat manis, buatlah mujizat Tuhan. Dan nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Biarlah rencana-Mu akan digenapi melalui pernikahan setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk perlindungan-Mu atas setiap anak-anak-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ini semua. Haleluya. Amin. Dan ini waktunya untuk kita membawa persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan bisa saudara berikan melalui nomor rekening yang tertera di layar di depan saudara. Mari kita bersama-sama membawa persembahan ini, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, kami bawa persembahan ini kepadamu Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami bawa semua persembahan ini dengan hati yang tulus dan ikhlas di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu melalui persembahan ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau berkati persembahan setiap anak-anak-Mu, kerelaan hati setiap anak-anak-Mu, Tuhan, dan genapi kebenaran firman-Mu. Engkau curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, sehingga semua orang di dunia ini akan melihat bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Jangan lewatkan ibadah GMS Online tanggal 3 Mei 2020 dengan tema Pokok Anggur. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Philip Mantova. Minggu depan adalah Minggu Perpuluhan. Anda dapat melakukannya dengan scan QR Code di HP Anda melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja. Atau transfer melalui rekening BCA atas nama GRJ Mawar Sharon. Janji Allah digenapi dalam-Mu. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalam-Ku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalam-Mu. Ku harapkan yang terbaik
terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita angkat tangan kita. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Berikan sorak-sorai dengan iman. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus yang ajaib, ajar kami menanti-nantikan Engkau. Sebab tidak pernah Tuhan mempermalukan mereka yang menantikan Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikannya. Ajari kami untuk menunggu, ajari kami untuk berdiam diri dan mengetahui bahwa Engkaulah Allah kami. Engkau tidak akan tinggal diam atas keadaan kami. Yesus, Engkau hadir di mana kami berada. Setiap jemaat yang Kau temukan, 2-3 orang berkumpul atau sendirian, aku undang hadirat-Mu bersama-sama dengan mereka semua dan bersama dengan kami di sini. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Silakan duduk. Saya dapat satu firman yang saya mau bagikan tentang Sabat. Tidak janjian ini, setiap firman saya spontan. Saya belum beritahu tim PAW, tapi mereka menyanyikan lagu tentang menanti-nanti. Sabat salah satu unsurnya menunggu.
atau menanti-nantikan Tuhan. Jadi bukan cuma memelihara hari atau komitmen ada satu hari atau satu minggu atau setiap jam kita saat teduh 1 jam per hari untuk kita sisihkan agar kita bisa berdoa sendirian. Sabat itu maknanya luas, tapi mari kita lihat dulu dalam firman Tuhan intinya apa. Kita buka bersama-sama Yesaya 58 ayat yang ke-13 dan 14 menghormati hari Sabat. Prinsip Sabat sudah ada sejak purbakala, bahkan ketika penciptaan dunia. Tuhan memberitahu bahwa Tuhan bekerja 6 hari, lalu hari ke-7 dia berhenti. Lalu sudah ada dari hukum Taurat, ya hingga hari ini. Prinsip ini masih ada, meskipun aplikasinya rohani. Nah, mari kita baca terlebih dahulu Yesaya 58 ayat 13 dan 14 menghormati hari Sabat. Saya bacakan ya semua. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Katakan amin. Amin ya. Menghormati hari Sabat. Saya khotbah ini bukan karena hari ini adalah weekend, akhir pekan kita mendengarkan firman. Tapi prinsip Sabat adalah berhenti. Nah, coba katakan berhenti. Ya, prinsip Sabat adalah menanti. Katakan menanti. Prinsip Sabat adalah menunggu. Jadi Sabat itu bukannya tidak melakukan segala sesuatu. Sabat itu bukan berarti tidak beraktivitas. Malah justru Sabat itu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Pernah sekali waktu saya membawa jemaat ke Israel, waktu itu kebetulan saya ada di Yerusalem. Nah, hari itu hari Sabtu. Kalau orang Yahudi memelihara hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Nah, jangan sampai salah naik lift yang Sabat, bukan lift untuk turis. Nah, lift yang Sabat itu nggak perlu tekan tombolnya, dia naik setiap level. Jadi kasihan kalau kita mau naik ke level yang cukup tinggi, berarti kita harus satu persatu dulu. Karena dilarang, bangsa Israel dilarang untuk bahkan mengangkat jarinya menekan tombol lift. Biarkan lift itu yang bekerja. Mereka harus beristirahat penuh. Nah, saya kira sebagai orang asing ya kan, menarik, tapi agak aneh kalau dengan kebudayaan kita. Hingga pada waktu saya mau makan malam dengan tim yang ada, pergi ke restoran yang dibawa di lobi hotel tersebut, saya melihat di situ banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang Israel, mereka lagi nyanyi-nyanyi, pakai baju putih hitam, ada orang tua, ada orang muda, ada anak kecil berlarian dan sebagainya, mereka nyanyi-nyanyi, makan dan sebagainya. Mereka bukan tidak berbuat sesuatu pada hari Sabat, mereka melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Kalau hari biasa mungkin mereka bekerja, bukan mungkin, pasti mereka bekerja. Hari itu mereka menikmati hidup dengan keluarga. Oh, mengertilah saya. Intinya Sabat itu bukan hanya istirahat, tapi hari kenikmatan. Nah, Sabat kalau di dalam konteks mikronya, namanya Selah. Bukan Sabat seharian, tapi kalau kita nyanyi contohnya akan ada bagian-bagian kita tarik nafas supaya nanti oktavnya lebih tinggi. Segala sesuatu itu selalu ada masa breaknya, ada pause. Selah dalam lagu, selah dalam segala sesuatu. Tidak tentu harus seharian penuh, tapi bisa berhenti sejenak untuk menarik nafasnya, berhenti sejenak untuk mengerahkan tenaga, berhenti sejenak supaya kita bisa atur terlebih dahulu segala speednya. Nah, karena itu Selah. Tapi kalau Sabat dalam skala besarnya,
makronya adalah tahun Yobel, setiap 49 tahun segala sesuatu dibebaskan, tanah juga dan sebagainya. Jadi ada Sabat, ada Selah, ada Yobel. Ini yang dilanggar oleh manusia sepanjang zaman. Mengapa? Karena manusia tergesa-gesa. Semua orang tamak dan serakah. Mempekerjakan dengan cara yang di luar batas manusia. Manusia itu tidak tahu menunggu. Kita ini kadang-kadang nggak tahu kita ini sedang mengejar apa. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diajari oleh Tuhan untuk belajar jadi orang yang menanti. Kita lihat dulu ayat 13, saya jelaskan lagi. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Tuhan itu juga cinta bumi loh, bukan cuma cinta orang. Kita nggak boleh menginjak-injak hari Sabat. Kita memelihara Sabat bukan supaya masuk ke sorga. Nah kalau yang ini salah kaprah. Salah penerapan. Kalau kita kira kalau kita memelihara hari, jikalau kita memelihara hari tertentu, kita akan diterima dan diampuni. Semua dosa kita akan dihapuskan. Salah. Dosa hanya bisa dihapuskan dengan pengorbanan yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang tanpa celah. Tapi memelihara Sabat itu ramah bukan hanya bagi kehidupan manusia, lingkungan, tapi seluruh alam semesta. Saya bisa bayangkan ya, Tuhan itu maha kasih kan, tapi Tuhan itu juga sayang dengan barang. Saya kasih contoh ya, waktu anak-anak saya masih kecil kita ajak berlibur, katakan di Pulau Bali, ya, tinggal di sebuah hotel selama hampir 1 minggu. Nah namanya anak-anak ya kan, mereka nggak ngerti. Waktu mereka mau pulang, kita mau check out nih, mau kembali pulang ke rumah. Anak kecil kan, kalau sudah kerasan ya dia akan tunjukkan. Sebelum pergi itu saya lihat, koper sudah saya bawa keluar, saya dan istri saya sudah siapkan check out semuanya, tiba-tiba anak masih ketinggalan di dalam, tahu nggak ngapain di dalam? Mereka cium spray, cium mejanya, bye-bye. Saya bilang, ada salah satu anak saya yang masih kecil juga cium gordennya, bye-bye. Saya bilang, kamu mau cium semua ruangan ini ya? Saya awalnya mau marah jadi geli kan, ketawa. Saya lihat kelakuan mereka yang lucu. Saya tanya sama mereka, kenapa sih kalian kok ciumin begini? Dia bilang, karena kita enjoy di sini, we gonna miss this place. Pernah nggak kita mau jual mobil kita, namun ada banyak nostalgia? Kendaraan kita mungkin sudah tua. Nah sekarang mau second hand dilepaskan. Lalu sebelum akhirnya waktu diambil sama orang, tinggal nanti diantarkan, satu keluarga pegang tangan dan berkata, bye mobil. Kita tahu itu bukan orang, kita tahu itu barang. Tapi ada banyak memori indah. Pernah nggak kita melukis sesuatu, dan waktu lukisan itu jadi, kita bangga sekali, wow ini bagus sekali. Lalu kita memutuskan untuk kasih ke orang lain. Sesuatu yang berharga ini, hasil karya sendiri, aku mau berikan. Sebelum waktu mau diberikan itu rasanya senang bisa memberi orang, bisa memberkati. Tapi rasanya juga ada sayang ya. Itu adalah kreativitas saya. Dan itu hasil daripada kerja keras juga. Rasanya itu mau lepas itu berat. Tuhan itu punya perasaan yang sama. Bukan cuma dengan manusia, dengan ciptaannya. Dia lihat bumi di-abuse. Bumi tidak pernah dikasih cuti. Dia juga sedih. I think rest is beautiful. Dan Sabat itu mengajarkan kita untuk slow down bro. Slow down. Nah, jangan menginjak-injak hukum Sabat. Apabila engkau tidak menginjak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu sendiri pada hari kudusku, maka engkau akan menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Katakan hukum Sabat. Katakan dengan keras, hukum Sabat. Nah, saya kasih sekarang 3 penjelasan. Apa itu hukum Sabat? Tuliskan. Ya, di rumah juga ambil catatan. HP-nya juga bisa. Oke? Hukum Sabat bunyinya begini. Ciptaan Allah dan kita hanyalah pengelola. Itu hukum Sabat, jangan diinjak. Saya tidak bersyukur atas sebuah penyakit. Tapi saya bersyukur jikalau saya sakit membuat saya sadar apa yang selama ini saya abaikan.
nantinya membuat hidup saya semakin berarti, semakin penuh, semakin bahagia, lebih panjang umur lagi. Kalau saya terus ngebut begini, saya bisa pendek usia. Kadang-kadang Tuhan hentikan di tengah-tengah, supaya kita bisa hidup sampai tua, dan ginjal kita tidak gagal, dan lever kita tidak meledak, tidak meletus di dalam tubuh kita. Sometimes Tuhan rem umatnya. Slow down, will you? Itu dia. Ingatlah hukum Sabat jangan diinjak. Pertama-tama bunyinya, ciptaan Allah. Dan kita hanyalah pengelola. Yang kedua, kehendak Allah. Dan kita harus menemukannya. Manusia bisa berputar-putar di padang gurun seperti gasing yang dwing ding 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 dwing 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 dwing. Waktu dia sadar, yaitu ketika dia di adas ranjang kematian. Dia baru berkata sorry kepada istri dan baru berkata maaf sama anak selama ini tidak pernah menganggap. Kehendak Tuhan itu dapat ditemukan pada angin sepoi-sepoi basah. Ketika Elia keluar dari goa melarikan diri saat itu, bahkan dia mau mati karena depresi. Tuhan hendak bicara sama hambanya. Dia keluar lihat gempa bumi, Tuhan tidak ada di sana. Lihat suatu fenomena alam yang dahsyat, Tuhan juga tidak di situ. Kelihatan api yang menyambar dia juga tidak ketemu. Tapi ketika dia tenang, tidak ada angin berembus, tidak ada percikan api, tidak ada show. Suara hati tiba-tiba mendengar dengan jernih. Elia, Elia, mengapa kau ada di sini? Lalu Tuhan memberi dia tugas, pulanglah dari jalan dari mana kamu datang. Tempuhlah jalan yang sama itu. Kembalilah, urapi Elisa sebagai penggantimu. Urapi raja ini, urapi raja itu. Wow. Kehendak Tuhan itu kadang-kadang hanya ketemu waktu kita menunggu. Bukan waktu kita sibuk melulu. Rancangan Tuhan yang akan dia wahyukan dalam blueprint-nya seringkali tidak akan tiba sampai kita belajar ilmu menanti. Bagi beberapa orang yang tidak tahan, yang saya katakan tadi kakinya ada 9, Sabat bisa datang secara terpaksa. Tapi itu pun berkat Tuhan. Saya melihat apa yang terjadi dengan dunia saat ini ketika kita banyak yang dirumahkan. Kalau kita tidak bisa menafsirkan apa yang jadi kehendak Tuhan untuk musim ini, kita tidak bisa berbuah di musim yang kemudian. Tolong dipahami, Tuhan tidak mendatangkan, tidak menyebabkan corona. Tuhan tidak menciptakan penyakit dan mencobai umat manusia. Jangan sesat, semua yang baik dan benar itu datangnya dari Bapa di sorga. Hanya iblis yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang saya hendak katakan, simply this, sederhana. Hanya ini loh. Kalau kita sekarang harus di rumah untuk mendukung negara menanggulangi sebuah wabah, jangan sia-siakan sunyi senyapmu. Jangan sia-siakan waktumu menunggu. Jangan buang-buang waktu ketika kita tidak berbuat sesuatu. Nantikan Tuhan, justru di waktu semuanya sepi, temukan kehendaknya atas kehidupanmu yang selama ini telinga kita terlalu tebal atau dunia terlalu bising sehingga kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan kita yang ajaib. Ini waktunya. Sabat itu silent night, holy night, all is calm, all is bright. Bukan hanya Natal saja, malam sunyi senyap. Pagi sepi, tidak seperti biasanya. Ini waktu yang the best untuk mendengar suara Roh Kudus dan menemukan kehendak Allah bagi babak berikutnya dalam kehidupan kita. Sabat bukan tidak berbuat sesuatu. Sabat itu menunggu suara Allahmu. Bukan kita tidak berbuat apa-apa. Tapi karena kita menantikan yang lebih berharga, kita drop dulu segala sesuatu dan aktivitasnya. Sabat itu bukan pengangguran. Sabat itu pendakian.
mendaki kepada suatu alam sorgawi di mana terbuka telinga rohani yang harus lari dari kebisingan dunia terlebih dahulu. Sabat, hukum sabat adalah ciptaan Allah dan kita hanyalah pengelola. Kehendak Allah dan kita harus menemukannya. Hukum sabat yang ketiga bunyinya begini, berilah sela. Emangnya kita ini mau kejar apa? Itulah. Kadang-kadang stop dulu. Coba bayangkan ya, dunia ini semuanya berlomba. Wall Street. Semuanya, pokoknya semua orang tuh berlomba. Terus bertanding supaya cepat kaya. Lalu tiba-tiba musibah. Ternyata kekayaan tidak bisa menolong kita. Semua orang di dunia ini kadang-kadang saya berpikir, kejar apa sih? Everybody running. Semua orang berlari. Semua orang berlomba kalau bisa sikut-sikutan. Kalau bisa jegal sesama. Semua orang mau maju ke depan. Semua orang mau dapat lebih. Semua orang ingin memperoleh sesuatu. Semua orang ingin mencapai sesuatu. Hingga sesuatu terjadi, semua itu tak berarti. Sometimes ya, hukum sabat ini diabaikan oleh populasi bumi. Berilah sela. Kita ini kejar apa? Amin Bapak Ibu Saudara. Ini dia. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan serta hari yang mulia. Katakan hari kenikmatan. Katakan hari kudus Tuhan. Katakan hari yang mulia. Ternyata sabat itu adalah momen yang terindah untuk meningkatkan kualitas hidup. Katakan meningkatkan kualitas hidup. Itulah amanat sabat. Sebab dikatakan di ayat 13b, engkau akan menyebutkan hari itu, yakni hari sabat sebagai hari kenikmatan. Hari kudus Tuhan dan hari yang mulia. Jadi ada QC dari sorga, quality control. Demi meningkatkan kualitas hidup manusia yang tidak selalu diangkat dengan standar kemewahan. Tidak selalu upgrade teknologinya dengan yang lebih mahal gadgetnya. Sabat itu adalah upgrade dari dalam. Disebut hari kenikmatan. Sebelum kita mengalami musim seperti ini, segala sesuatu yang terjadi yang biasa itu karena kita sudah overdosis di masa lalu, kita anggap remeh sebagai sesuatu yang tidak berharga. Hingga toko buka, kita berkata, wow terima kasih Tuhan. Nggak usah shopping jalan-jalan aja, saya sudah kamsia. Hingga kita bisa ketemu teman, makan bersama. Kita berkata betapa indahnya masa-masa yang lalu. Hari kenikmatan keluar dari sabat biasanya, kita akan menghargai perkara-perkara biasa. Bukan Tuhan tambahkan sesuatu yang material sifatnya kepada kita, atau Tuhan mengupgrade lifestyle atau gaya hidup kita, bukan. Tapi hati kita kalau sudah anjlok, di level ground yang tadinya kita nggak tertawa, sekarang kita bisa tersenyum lebar dan berkata, wow thank you Lord for the ground. Terima kasih Tuhan untuk tanah yang kuinjak ini. Sehingga kita punya ekspektasi direndahkan oleh Tuhan. Supaya kenikmatan ditinggikan. Begitulah. Kalau kita nggak tahu kelaparan, kita nggak bisa menghargai nasi. Nasinya masaknya kurang lama, masih agak ada kerasnya. Percayalah di beberapa tempat di dunia ini yang kelaparan, kerak nasi pun enak. Sometimes, sesuatu terjadi dulu untuk membuat kita punya ekspektasi kembali ke level normal. Itu dia amanat sabat. Hari kenikmatan. Saya sabat itu katakan kalau saya mau ada satu KKR ya, khususnya kalau festival kuasa Allah, saya itu nikmat sih masa-masa sendiri dengan Roh Kudus, katakan 3 hari, 2-3 hari saya puasa. Lalu saya berada di kamar sendirian, tidak nonton TV, tidak baca kecuali Alkitab.
ya, nggak HP-an kecuali sama keluarga. Saya tidak ketemu orang, kiri kanan saya tembok. Sekalipun hadirat Allah indah, saya tetap darah daging dan manusia. 2-3 hari itu terasa lama. Jadi saya nggak mengerti gimana rasanya Musa waktu di Gunung Sinai itu 40 hari 40 malam. Nggak ketemu siapa-siapa, bahkan tidak ada ranjang, tidak makan, tidak minum, tidak ada hiburan. Mau kontak sama keluarga, HP juga nggak punya, belum zamannya. Saya kagum. Saya cuma 3 hari, tapi benar-benar sendiri. Kiri kanan saya nggak buka jendela, kiri kanan tuh tembok. Tahu nggak ya, ketika saya keluar Festival Kuasa Allah, yang hari pertama keluar langsung saya masuk doa lagi. Pada hari terakhir selesai saya check out sekalian. Keluar itu ya secara manusia. Waktu saya meninggalkan kamar saya sedih sih, karena ada nostalgia. Tadi di tempat itu, di kursi itu, di sofa, saya ngomong apa sama Roh Kudus, saya dilawat Tuhan, semua itu masih segar dalam memori. Ya. Memang betul roh saya penurut, daging saya lemah. Waktu saya mau pergi meninggalkan ruang itu, saya merasa sedih karena di sini banyak memori dengan Tuhan, kekasih jiwaku. Tapi waktu saya keluar, terus terang, daging saya rasa enak sekali. Waktu saya lihat orang lagi, lihat jalan. Saya udah gak sabar kepingin nanti sama keluarga saya untuk ketemu, untuk pergi ke mall katakan. Untuk saya jalan-jalan, gak perlu beli sesuatu, gak perlu makan yang enak. Saya bisa muter-muter aja, gak ngapa-ngapain jalan-jalan, lihat kiri kanan, gitu aja udah seneng sekali daripada lihat tembok di kanan kiri saya. Sabat saya dalam persiapan sebuah kebaktian kebangunan, mengajarkan waktu saya keluar, meningkatkan kenikmatan saya akan hari-hari biasa dan normal di hidupku. Bapak Ibu Saudara sama, sabat disebut hari kenikmatan. Ya, yang lainnya juga disebut sebagai hari yang kudus bagi Tuhan. Saya nggak perlu ulang, masa sabat dalam masa to worship. Sabat itu dipakai bukan untuk tidak berbuat apa-apa. Waktu saya di Yerusalem melihat anak-anak muda itu nyanyi-nyanyi, saya tanya sama waiternya karena saya nggak ngerti bahasa Ibrani, saya tanya mereka nyanyi apa? Oh mereka nyanyi Mazmur. Hah? Anak-anak muda nyanyi Mazmur sama-sama itu keras loh satu restoran. Kalau di sana sih hari Sabat yang mereka rayakan dirayakan secara nasional. Karena kebudayaan mereka juga. Kalau kita sih rayakannya hari Minggu. Kenapa? Karena pemerintah meliburkan hari Minggu. Agar seluruh warganya bisa beristirahat. Gak perlulah kita berdebatkan Sabtu atau Minggu yang benar. Gak masalah itu. Pokoknya 7 hari kerja, 6 hari kerja, hari ke-7 istirahat. Begitulah intinya. Tapi pada waktu Sabat itu saya lihat mereka nyanyi-nyanyi, menyanyikan Mazmur. Saya jadi ingat, Sabat itu adalah waktu untuk worship, untuk menyembah Tuhan. Bagi kita yang datang ke gereja, ya sekarang lewat online begini, selalu ada ibadah yang kita sisihkan. Kudus itu artinya set apart. Kudus itu artinya dipisahkan, selalu harus ada sesuatu yang disisihkan. Udahlah, kita jangan omong kosong kita berkata tentang sesuatu itu kudus kalau kita tidak mau menyisihkan apa-apa untuk itu. Kalau kita menguduskan sesuatu, kita pasti beri waktu. Jadi katakan 2 jam ibadah. Karena Sabat adalah hari yang kudus. Tapi kekudusan itu continue, nggak bisa setelah doa berkat, lalu habis itu kita sembarangan. Enggak. Tapi gunakan sepanjang hari istirahat, kita break dari kerja bersama dengan keluarga. Bolehlah kita jalan-jalan segalanya, kita nggak usah seperti orang Yahudi, karena beda. Karena kita di perjanjian baru diajarkan bahwa bukan itu yang menyelamatkan. Mau tekan tombol liftnya silahkan, intinya bukan nggak berbuat apa-apa. Intinya adalah pakailah hari tersebut untuk banyak-banyak menyembah. Menyembah Tuhan itu nggak perlu tutup mata, angkat tangan seperti ini lalu berdoa dan berbahasa lidah, itu iya. Tapi menyembah itu juga bisa di mulut orang yang suka memuji Tuhan. Bahkan di mulut bayi pun Tuhan taruh firman, kekuatan untuk membungkam mulut musuhnya. Mulut kita itu loh dijaga selama Sabat. Kalau kita berhasil pada hari Sabat menjaga lidah bibir kita, nanti Senin sampai Sabtunya kita juga alright gitu loh. Kalau hari Minggu aja jebol mulutnya, hari Senin sampai Sabtu juga akan gak keruan itu bendungannya. Jadi sepanjang minggu hari itu ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya
selamatkanku. Itu dia, remember, think about His love. Pakai waktu yang ada banyak memuji Tuhan. Ya, pujian pada Tuhan itu nggak harus pujian yang kita berikan langsung pada Tuhan. Memuji-muji Tuhan di hadapan orang. Menceritakan Tuhan itu baik dan banyak kesaksian. Kata-kata yang membangun sesamanya, yang menjadi berkat buat orang lain itu juga memuliakan Tuhan. Di hari Sabat itu adalah hari yang kudus untuk Tuhan. Lalu juga hari yang mulia. Hari yang mulia. Saya melihat hari-hari ini kita semua di rumah ini sebenarnya adalah kesempatan untuk melayani loh. Selama ini ya coba cari-cari. Selama ini kalau kita sibuk kita cari-cari kesalahan. Apalagi kalau pulang ya udah bete dari kerja. Istri sedikit gak pas apa langsung dimarah. Anak-anak juga gak berbuat sesuatu langsung dilampiaskan emosinya. Sekarang ya kalau kita di rumah gini, inilah waktu hari Sabat disebut hari yang mulia. Layani mereka. Coba pikirkan selama dulu kita masih sibuk begitu, sekalipun sekarang masih bekerja, tapi kan berkurang kan, gak semaksimal dulu. Maksimalkan layani mereka yang di rumah. Selama ini gara-gara sibuk kerja, apa yang sudah Anda abaikan, cari-cari kesempatan, cari tahu apa itu, dan layani mereka. Papa selama ini sibuk apa ya yang gak bisa? Oh iya, Papa jarang ngobrol sama anak-anak. Ayo sini, duduk di sofa ngobrol, kalian mau tanya apa saja. Selama ini papanya lebih banyak bicara dengan manajernya. Lebih banyak bicara dengan kongsiannya. Duduk. Cara melayani anak bahasa kasih kadang-kadang kalau anak di usia tertentu mereka mau tanya, mereka mau tahu dunia papanya. Celaka kalau mereka sudah gak berselera untuk tahu apa-apa tentang ayahnya, berarti mereka sudah turn off. Ya kan? Sama dengan kalau kita barbecue, kalau apinya sampai mati arangnya, kita harus kipasin lagi. Jadi tunggu, jangan sampai api itu mati, baru Anda rindukan. Sementara dia masih nyala, cepat kipasi. Kalau masih ada selera di hati anak Anda, ingin tahu tentang Anda, ayo beri minyak ke atas api itu. Ngomong sama dia mau tahu apa, Papa nih kerjanya gini-gini, sekarang Papa gak kerja nih. Nah, kamu mau tanya apa? Nih Papa cerita dulu ya. Jadi pancingannya, cerita tentang kerjaannya Papa di pabrik itu begini, begitu. Itu dia. Dia pasti mau tahu. Nah, kita cerita. Mungkin sama istrinya, selama ini istrinya yang kerjakan semua urusan rumah tangganya. Mungkin ada baiknya ya, lipat-lipat baju, dikategorikan piyama di mana, kaos kaki di mana, supaya kaos kaki nanti gak kecampur sama baju dengan baju pesta dan sebagainya. Ayo Mama, sini Papa bantu. Sini sayangku, aku bantu. Ditaruh di situ. Mungkin ada baiknya, selama ini gak pernah masakan keluarga. Padahal bisa sedikit-sedikit, ceplok telur juga bisa jadi berkat buat mereka. Do something. Karena Sabat disebut hari yang mulia. Jadilah mulia. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini loh, sekaranglah waktunya investasi di hubungan, bukan hanya di dalam keluarga. Orang punya uang gak tentu bisa beli sayur. Ada beberapa produk hari ini dikejar-kejar dan selalu kosong di supermarket. Karena itu kalau lagi Sabat secara gak sukarela ini, gara-gara wabah. Kalau gitu, toh gak ada pilihan. Lebih baik kita manfaatkan. Justru jangan bingung cari uang. Zaman sekarang itu gini loh, kalau saya lihat ya, kondisi sekarang ini pasti akan kena dengan ekonomi. Jadi akhirnya tidak bisa dihindari, orang-orang yang kaya di masa seperti ini, orang-orang kaya tidak bisa jadi lebih kaya. Kecuali perkecualian, ada perkecualian lah ya, pasti 1-2. Tapi orang-orang yang sudah kaya nggak bisa lebih kaya sekarang. Berbahagialah mereka yang selama ini menabung. Saat-saat seperti ini, mereka yang punya uang bisa survive, gitulah katanya dunia. Orang-orang yang selama ini memperhatikan emergency fund, ini sebagai pelajaran berharga. Karena wabah tidak akan pernah berhenti, dunia ini akan selalu ada gonjang-ganjing yang baru. Kita nggak tahu sih, hanya Tuhan yang mengerti. Tapi setelah hari ini ya, jangan foya-foya. Setelah kita keluar dari musim ini, belajar hargai emergency fund. Setiap keluarga harus punya yang namanya dana darurat. Belajar bijaksana dengan pengeluaran. Right? Memang sekarang yang kaya tidak bisa lebih kaya.
yang miskin bisa jadi lebih miskin sekarang ini. Karena jadi tiba-tiba pemasukan berkurang. Sedangkan orang kaya aja bisa lebih miskin hari-hari ini. Tapi mereka tidak bisa bangkrut karena mereka punya fondasi. Nah yang miskin gimana? Yang makan perharian seperti apa? Disinilah waktunya ada satu currency, ada satu nilai tukar yang bukan uang. Tetapi hubungan, kasih, keadilan. Ini waktunya investasi dalam hubungan. Sedangkan orang yang punya duit masih banyak cashnya. Mau beli produk tertentu nggak ada. Orang tertentu bisa kaya raya, beli sayur aja nggak tentu. Masih ada di supermarket itu. Ya kan? Bayangin, berarti sekarang uang tidak bisa beli segala sesuatu. Sabat mengajari kita sesuatu yang sangat indah. Tapi kalau orang ini sudah berbuat kebajikan, biarkan dia adalah orang kaya. Tapi kalau dia itu seperti Boas, orang yang punya hubungan dan sangat disegani oleh orang-orang sekelilingnya. Andai kata uangnya tidak bisa beli, inilah waktunya cairkan piutang. Kalau orang ini punya budi, dia berjasa dalam kehidupan orang. Kalau anaknya nggak punya susu, dia telepon seorang temannya yang dulu dia bantu. Masa temannya kalau punya ekstra 1 kaleng tidak akan kasihkan kepada istrinya untuk menyusui anaknya? Now we realize that money may not be able to buy anything. Berbahagialah mereka bukan yang punya emergency fund. Karena ternyata uang bukanlah jaminan untuk masih bisa membeli sesuatu. Berbahagialah mereka yang selama ini telah investasi dalam hubungan. Nah sekarang yang jadi orang yang punya harta berlebihan pada waktu sabat seperti ini, dunia sabat nih, harusnya ini waktunya untuk menabur hubungan. Inilah waktunya orang yang ekonomi kuat atau pokoknya orang-orang yang lebih diberkati untuk memberkati mereka yang lebih lemah. Saling membantulah dan menggenapi hukum Kristus. Inilah waktunya kita membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gereja juga terutama. Ini waktunya kita menabur kebaikan. Ini waktunya, karena kita tahu sekarang uang tidak bisa beli segala sesuatu. Tapi kalau kita diberikan sesuatu yang lebih, kita bisa berbagi dengan orang lain. Kita bisa jemput mereka, kita bisa angkat mereka dari keterpurukan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita lakukan ini sekarang, saya mengerti, Tuhan izinkan satu momen seperti ini. Demi social justice, demi keadilan sosial. Disinilah orang-orang dengan prejudis tertentu dengan itu akan semuanya berubah pikiran. Karena ini waktunya kita bisa menjamah dunia dengan kebaikan. Kita bisa mengasihi tetangga kita. Inilah waktunya. Bukankah bahasa Inggris daripada perintah utama love thy neighbors itu artinya cintailah tetangga? Sebab barang siapa menabur saat sabat, dia akan menuai saat kerja. Sabat adalah masa yang subur untuk orang menjadi mulia. Sabat adalah musim yang sangat subur untuk menabur. Karena sekarang kita tahu ternyata nilai tukar bukan hanya uang saja. Ternyata hari ini yang menjamin kelangsungan hidup juga adalah hubungan. Orang-orang yang masih memegang secara kolot prinsip ini, money can buy everything. He doesn't know anything. Orang-orang yang masih memegang teguh dengan keyakinan bahwa uang bisa membeli segala sesuatu. Orang seperti itu belum tahu apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara, sabat adalah hari mulia. Sabat adalah masa menabur. Ini dia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu. Dan berkata omong kosong. Pada hari sabat juga jaga lidah seperti yang saya katakan tadi. Sebab ketika orang menganggur biasanya kata-katanya mulai tidak teratur. Orang-orang yang tidak punya kerjaan biasanya punya satu penyakit. Yaitu kepo dan bisa menjadi orang yang suka mengurusi kehidupan orang lain dan negatif hati. Jaga hati ketika sabat. Baik itu sabat sukarela, sifatnya disengaja, atau sabat yang tidak sukarela seperti yang kita alami hari-hari ini di seluruh dunia. Semua berhenti
tanpa rencana. Ini bukanlah rancangan manusia. Dan ayat 14 berkata, kalau engkau tidak mengurus urusanmu, jaga lidah, tidak berkata omong kosong, namun menghormati hukum Sabat, bahwa kita manusia hanyalah pengelola, mengelola ciptaan Allah, dan kita harus menemukan kehendak Allah setiap musim kita, dan memberi diri sendiri dan orang lain selah, supaya kita tidak seperti orang yang berlari terbirit-birit, terburu-buru, mengejar sesuatu tanpa tahu itu apa. Ayat 14 Tuhan janjikan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Akan ada the joy of the Lord keluar Sabat. Inilah nubuat. Keluar daripada masa-masa COVID-19 ini. Banyak orang akan pulih. Memperoleh kembali the true joy of the Lord. Sukacita karena Tuhan akan pulih kembali di hati orang-orang percaya. Dan kita akan mulai melihat orang-orang yang mulai senang. Coba bayangin seperti lembu lepas kandang. Mereka akan berjingkrak-jingkrak. Ya, memang masa sedih, itu sedih sekali. Tapi ketika keluar, akan banyak orang yang merayakan. Jadi siap-siap untuk panen dan tuaian. Please jangan bunuh diri. Please jangan putus asa. Please jangan tawar hati. Masa ini akan berlalu, badai ini akan berlalu. Kita semua akan bangkit. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, mungkin menurun sedikit. Sela bukan? Tapi untuk oktav yang lebih tinggi. Saya ulangi. Mungkin kita berhenti sejenak. Supaya berlari kencang sampai tujuan. Janganlah nilai hidupmu dengan apa yang terjadi hari ini. Selalulah nilai dengan apa yang kau taburkan hari ini. Kalau kita mau tahu hidup kita akan datang seperti apa, semuanya tentunya berdasarkan kehendak Tuhan, tapi apa yang di pihak kita, kalau kita mau tahu hidup kita seperti apa, nilailah dengan taburanmu sekarang. Kira-kira kita tahu tuaian kemudian. Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Kita akan melihat kembali sukacita di bumi. Khususnya di rumah Tuhan akan ada sukacita Roh Kudus. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak, puncak bukit-bukit di bumi. Tuhan berjanji akan terjadi promosi ilahi. Entah gimana kejadiannya, kalau firman Tuhan tidak pernah berdusta. Dengan kendaraan kemenangan, kamu akan kembali berlari kencang. Akan ngebut lagi istilahnya. Kendaraan kemenangan. Waktu Sabat adalah waktu untuk mempersiapkan kendaraan itu. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sukacita. Hari-hari ini dunia segala sektor banyak mengalami ratapan. Ya kan? Orang mengeluh kiri kanan. Ini naik, ini hancur. Ya kan? Semua yang kubangun sirna. Bapak Ibu Saudara, ini mungkin memang masih di dalam musim meratapi. Yang menabur dengan mencucur air mata. Jadi jangan nangis sia-sia. Kalau sudah nangis, sekalian. Janganlah buang air mata. Udah nangis, mumpung nangis, sekalian nabur. Jangan sia-siakan penderitaanmu. Kalau rasul-rasul tidak dapat ikan, murid-murid Yesus pergi ke pantai. Pakai waktu yang ada, sekalian untuk kencangkan jala. Jangan main game, jangan don't do anything. Itu bukan Sabat. Gak dapat ikan sekarang, nanti akan tangkap 153. Perahumu akan koyak, jadi pastikan sekarang, bagian-bagian yang masih bisa bocor air danau itu, tolong dipaku, dikasih berlapis-lapis kayu. Karena nanti perahumu akan menangkap banyak ikan lagi, besar-besar lagi. Kendaraan kemenanganmu siapkan. Yang saya pernah katakan beberapa minggu yang lalu, setback is setup. Itu dia, itu Sabat. Sabat itu satu season of waiting and seeing. Ya nanti dulu, aku mau wait and see. Itu Sabat. Bisa sukarela, bisa enggak. Pokoknya kalau Anda menunggu, ya itu Sabat. Prinsipnya di situ. Pegang baik-baik berarti ini adalah waktu yang sangat-sangat emas untuk Anda mempersiapkan kendaraan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Udah nangis sekalian nabur sekalian. Jangan nangisnya itu meratapi kepahitan. Yang itu ya nggak ditabung di dalam kirbat Tuhan.
Sengsaraku engkau yang menghitung, pastikan terhitung tuh semuanya. Air mataku kau tabung dalam kirbatmu. Tidak semua air mata ditabung dalam kirbat Allah. Air mata mengasihani diri sendiri nggak masuk kategori. Jadi kalau sekarang saya sudah menangis, ya udah nih semua sepi, bisnisnya nggak ada. Contohnya katakan begitu. Sekarang mulai kepo, cari-cari apa yang bisa diimprove. Kembangkan ilmu, mulai riset, lakukan ini itu kan banyak waktu. Kategorikan besok bangun tidur, jam sekian-sekian saya harus selidiki. Perdalam bidangmu. Kalau itu desain, coba cari tahu sekarang. Pelajari desain-desain daripada kompetitor semua yang ada. Ini waktunya. Pengkhotbah, biasanya keliling khotbah gitu. Sekarang waktunya banyak baca Alkitab. Baca buku kalau perlu. Perdalam ilmu. Ini waktunya. Sebelum kendaraan itu dibutuhkan, isi bensinnya. Karena nanti Tuhan berjanji, kamu akan melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan, waktu aku bawa kamu naik ke atas. Tugasku promosi ilahi, tugasmu kendaraan itu ready. Jangan sampai waktu menuai nanti, hatimu tidak siap. Sebab orang bisa menabur dengan mencucur air mata, tapi kalau menuai harus dengan sorak-sorai. Jangan sampai, kenapa ada orang tertentu gak bisa menuai? Karena waktu nuai dia masih mencucurkan air mata. Pada waktu masa panen, dia masih mengeluh nasibnya. Bukannya Tuhan tidak mau memberi dia tuaian, tapi dia menolak urapan. Menabur itu dengan mencucur air mata. Menuai itu toolnya, kendaraannya, alat menuai itu hanya sorak-sorai. Pada waktu Tuhan membawa kendaraanmu naik ke atas puncak bukit-bukit bumi, waktu promosi ilahi telah tiba, waktu panen kembali, jangan sampai kendaraan itu low bensinnya. Sabat bukan tidak berbuat sesuatu. Sabat itu saya sebut menganggur dengan visi. Itu sabat. Menganggur dengan visi. Ya, lalu kata-kata berikutnya ini tersirat mujizat Allah. Aku akan memberi makan engkau dan dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Jangan terpancing dengan kata aku akan memberi makan. Biasa, dia Yehova Jireh, dia yang memberi makan umatnya. Tapi coba Anda renungkan kata dari milik pusaka Yakub. Kita dikasih makan dari apa? Kalau kita dikasih makan dari sesuatu yang kita bisa beli dengan uang, itu bukan mujizat karena kita bisa mengusahakan. Tapi aku kan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Bapak ibu saudara sadari, milik pusaka tidak untuk jual beli. Dengan kata lain, ada berkat tertentu, you tidak bisa usahakan. Itu bagaimana kau menghormati hari Sabat, apa yang kau tabur saat menganggur, akan kau tuai saat bekerja. Kalau kita diberi makan dari milik pusaka, itu bukan sesuatu yang diusahakan manusia. Dengan kata lain Tuhan berkata, keluar dari Sabat ini, aku akan memberimu berkat yang tidak bisa kamu usahakan. Ada orang tertentu setelah keluar dari musim ini akan dapat pekerjaan karena dia bersabat dengan benar. Dan dalam masa Sabat ini dia mendapatkan sahabat-sahabat. Itu yang disebut koneksi ilahi. You know some works you will gain without interview. But because someone loves you. Akan ada beberapa pekerjaan, beberapa rezeki, beberapa proyek yang tidak diberikan kepada Anda karena Anda menang tender atau karena interviewnya berhasil. Tapi diberikan kepadamu karena seseorang mengasihimu. Itulah yang disebut dari milik pusaka. Nggak bisa. Kalau ada orang menawar milik pusaka seseorang, itu dianggap hina. Pernah nggak coba beli orang yang nggak BU, yang nggak butuh uang? Rumahnya, dan rumah itu adalah rumah keturunan. Diturunkan dari nenek moyang, papanya baru meninggal dunia dan berkata, ini rumah warisan. Coba tawar. Itu orang bisa marah, tersinggung lagi. Mana ada papanya for sale, tidak pernah dikatakan dijual. Lalu kita masih ngotot ditawar lagi. Lalu kita bisa gaya dan berkata, aku kasih 2 kali lipat daripada market value. Dia berkata, pergilah dengan uangmu. Yang ini gak bisa dibeli, titik. Sampai orang itu kasih, itu pemberian. Tuhan berkata, akan ada berkat sejenis ini yang akan mengejarmu after Sabat.
Berkat yang diberikan dari milik pusaka, tidak dijual belikan dan kau tidak bisa usahakan. Begitu pekerjaan, apapun itu juga. Karena itu jangan lupa, waktu Sabat jadilah mulia. Jangan mikir tentang diri sendiri, memperkaya diri. Ini waktunya untuk kita mengasihi sesama kita. Ini waktunya kita untuk melakukan sesuatu. Ini waktunya kita sebagai gereja maupun secara pribadi kita berbagi. Ini waktunya kita ulurkan. Toh kita tidak jadi lebih kaya. Dan kasihan mereka yang terpuruk miskin. Kita ulurkan tangan kita. Dengan demikian kita masih menjadi orang yang sangat kaya di mata Allah dengan memperkaya orang lain. Percayalah berkatmu akan datang dari Tuhan. Yang kau tolong akan ditolong Tuhan. Dan Tuhan menolong mereka melalui dirimu. Yang menolong mereka akan ditolong Tuhan, yaitu dirimu yang menolong sesamamu. Bapak, Ibu, Saudara, aku akan memberi makan, kata Tuhan. Aku akan memberi engkau makan dari milik pusaka Yakub. Berkat leluhur akan kuturunkan kepadamu. Dan itu pun bukan darah dagingmu. Aku akan menurunkan dari sorga kepadamu. Ini dia yang disebut dengan Sabat. Saya harap masa-masa seperti ini memberi kita sebuah visi yang baru. Jangan sampai kita menganggur tanpa tujuan. Pastikan kalau pekerjaan kita berkurang, kesibukan juga. Pastikan kita semakin tajam sebagai pengelola. Pastikan kita menemukan kehendak Allah. Dan pastikan juga waktu-waktu sela ini tidak sia-sia. Supaya nanti kembali kita bekerja. Prioritas kita sudah benar di hadapan Allah. Katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku nantikan janji Allah. Terima kasih Tuhan. Ku nantikan. Yes. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu, yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Lewat lagu ini mari kita masuk ke dalam Sabat yang sengaja memberi diri sela dalam hadirat Allah. Nyanyikan bersama dengan saya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sembania ora maya sanana maya sanana Iara la maya sanana namo Iara la maya sanana ya namo. Iara la maya sanana ya
sandana ya yaso. Iyana lama ya sandana ya ramu. Oh, mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya dan beristirahat. Dalam iman kita menantikan janji Tuhan digenapi atas setiap family, atas setiap keluarga ada anugerah tersendiri. Tuhan jaga dan pelihara umat-Nya. Ora makabaya sanana lamayase, hiara lamayaso, hiara lamayase, hiara lamayasana namayaso, hiara lamayasana nanamu. Haleluya. Oh, nanamayasade, hiara lamayasana nanamayase. Hinanamayasana namayaso, Hiyanalamayasande, Hiyanalamayaso, Hiyanalamayamayase, Nananamayase, Oramakayasana namayasana nanamayaso, Hiyanalamayasana nanamayase, Hinanalamayasana namo. Ada beberapa hal yang Tuhan nyatakan di hati saya, tolong diuji. Dan kalau memang dari Tuhan pasti menolong seseorang. Ada seorang yang barusan di PHK juga karena semua wabah ini. Bukan karena pekerjaanmu tidak baik, tapi memang harus cut operation di perusahaan di mana Anda bekerja. Anda biasanya sering keliling ke sini sana dan itu sering menjadi memicu pertengkaran antara suami istri. Padahal Anda setia. Tapi entah gimana pokoknya semua kejadian ini menjadi lebih terpuruk lagi karena Anda sekarang jobless. Tapi dengar firman Tuhan, saya melihat dengan jelas orang ini diberi Tuhan pekerjaan yang baru, malah justru lebih bagus lagi dalam waktu dekat ini, sangat dekat sebelum semua ini berlalu. Anda akan memperoleh sebuah job yang langsung di dalam kotamu. Jadi Anda tidak perlu kemana-mana, pernikahan Anda pun akan banyak dipulihkan oleh Tuhan. Ora makapaya syakadana matabar. Kina mata kapaya rapata kaparama. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati saudaraku itu. Ada satu orang lagi yang juga Tuhan lewat kejadian, bukan satu orang yang ini ada beberapa yang bisnisnya harusnya ini, tapi dia berubah haluan tetap sama bisnisnya, tapi sekarang cara melakukannya berbeda. Delivery atau apa saya tidak tahu, tapi ada sesuatu berkat tersendiri nanti setelah semua ini berlalu. Yang baru ini lebih besar daripada yang pokoknya, yang awalnya sebelum semua perubahan ini. Dua-dua akan berjalan setelah masa ini lewat. Tapi yang baru ini, berkat tersembunyi, justru akan mendahului dan melebihi daripada yang pertama itu. Mari kita berdoa terus. Kuramakapaya syakanama. Hinamatakama shananamatakama rama. Uramakapaya parapatakaya shananamatakaya rama. Hinamaralabatakama parapatakaya shananamaya so. Hinanamatakama paralabatakaya shananamatakama shananam. Hinananaya sunaya se. Hinanamaya shananamaya ramatakama shananam. Oramaya so. Ada seorang wanita yang sedang menangis dan karena dia sebenarnya sudah tidak bisa menerima suaminya pernah khianati. Dan Anda berdua, ada sekarang mendengarkan ini di dalam nama Yesus Kristus. Ampuni, dengar baik-baik, ampuni. Saudariku, saya melihat seorang ibu muda, forgive, ampuni suami Anda. Ampuni, 7 kali 70 kali pun tetap harus ampuni orang yang bersalah. Aku berdoa mari kita semuanya sama-sama. Saudara yang ada di rumah ya, kalau bukan nubuatan ini untuk Anda, suatu hari juga akan untuk Anda. Sesuatu yang lain tentunya. Tapi saya minta semua yang di rumah sekarang juga mengulurkan tangan, kita bersatu sama-sama lewat screen, lewat layar, kita doakan orang yang saya tidak tahu siapa ini. Let's pray, kita berdoa sama-sama dengan berbahasa roh, bisa berbahasa lidah mulai sekarang. Kuramakaya syadada. Kita berdoa minta Tuhan bebaskan hatinya dari kepahitan. Tuhan bebaskan dari kepahitan. Ampuni ibu, ampuni. Justru di masa sekarang ini banyak di rumah sekarang, saya melihat Anda berdua saling mencuci kaki suami istri. Anda berdua saling menerima kembali di dalam nama Yesus. Kuramakaya syadada. Saya mendengar suara bayi menangis.
Setelah ini, justru Tuhan akan menambahkan anak kepadamu. Tuhan akan memberimu keturunan. Anak Anda tidak banyak, Tuhan tidak tunjukkan pada saya berapa putramu. Tetapi tidak banyak, Tuhan akan tambahkan satu lagi. And that child will be a blessing to your family. Oh haleluya. Saya ajak kita untuk berikan tepuk tangan untuk Tuhan saat ini juga. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya tidak tahu di siapa, tapi saya merasa saya harus ucapkan dengan iman. Dan semua orang saat ini juga yang sulit mendapat keturunan juga, mari kita berdoa, mari kita angkat tangan sama-sama. Tuhan buka kandungan. Aku tadi dengar ya Tuhan Yesus, sama mendengarkan suara bayi. Itu bukan cuma satu bayi. Sedangkan untuk pasangan ini Tuhan hanya berkata tambah satu saja. Tetapi ada banyak bayi yang kudengarkan tadi. Tuhan Yesus, hamba berdoa melewati musim ini, mereka yang menantikan buah hati. Berikan dia Bapa, berikan dalam kemurahan dan keajaiban-Mu, dalam kekayaan-Mu dalam Yesus Tuhan di sorga. Berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dengan iman. Kami percaya ya Tuhan Yesus, keturunan ilahi akan segera datang bagi family-family yang menanti. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Oh, yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, yang ku tahu, Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita meteraikan firman ini dengan iman. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Yang ku yakin, yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Seluruh kasih-Nya bagiku, seluruh kasih-Nya bagiku. Terima dengan iman. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. We will seal the deal. Kami akan meteraikan firman ini Tuhan Yesus dengan iman kami dan restu-Mu. Terima kasih untuk per family setiap keluarga jemaat-Mu. Kau berkati keluar masuk mereka. Kau berkati lumbung mereka. Kau berkati kandungan mereka. Kau berkati tabung panah mereka. Kau berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini juga berkumpul setiap family. Kau mencintai mereka. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap rumah. Lawat setiap jiwa yang mendengarkan firman saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan dengan iman. Terimalah berkat dari Allah Bapamu di sorga, kasih setia Yesus Kristus, pengurapan ajaib dari Roh Kudus menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat berhari Sabat. God bless you.